Datang dari Michael, Jemaat Bekasi, Pendeta. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa boleh belajar membuat tenda, belajar tali temali, sandi Morse, belajar buat api unggun di jam pemuda Advent saat hari Sabat, Pak Pendeta? Yang kedua, ini di Hope Channel yang jawab lah. Kan ini ada kaitannya dengan dengan acara-acara PA. Oke, jadi itu pertanyaannya ya. Iya, Pendeta. Mungkin atau langsung dilanjut dengan pertanyaan kedua. Apakah terkait? Dia mengambil referensi dari jawaban kita yang sebelumnya. Oke, dibacakan Pendeta. Yang kedua. Terima kasih. Di salah satu video tajam dijelaskan tentang boleh saja memperingati Hari Ibu. Namun isinya harus tetap bermuara pada Sang Pencipta. Dan ada unsur ayat Alkitabnya yang kita pernah bahas di tajam sebelumnya. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan acara pengumuman tentang pembahasan pembangunan atau uang perpuluhan atau uang persembahan yang dijelaskan dengan rinci dan diadakan pada hari Sabat dan tidak memuat ayat-ayat Alkitab, khususnya sebelum pandemi katanya Pendeta, di gereja offline berarti ini ya, kegiatan di gereja offline. Terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan, terima kasih. Di dalam Alkitab tidak ada daftar yang panjang tentang apa yang boleh, apa yang tidak boleh, sehingga kita boleh berharap punya referensi yang jelas untuk semua ini, tentang tali temali, sandi Morse, membuat tenda, dan lain sebagainya. Tidak ada daftar yang panjang. Gantinya, sehubungan dengan menguduskan hari Sabat, Alkitab memberikan 1-2 contoh saja. Contohnya, contoh yang ada di dalam Keluaran pasal yang ke-16 tentang roti mana yang Tuhan berikan kepada orang Israel dengan jadwal yang sangat reguler. Jadi sudah pakai jadwal itu, roti mana itu diturunkan. Jadi jadwalnya adalah setiap hari ke-6 itu 2 kali lipat. Lalu kemudian hari ke-7 itu tidak ada mana yang turun, tapi orang Israel tetap mempunyai cukup makanan karena Allah menyediakan. Dan di dalam Keluaran pasal yang ke-16, di sana Tuhan memberikan kepada kita suatu prinsip tentang persiapan, ya, tentang persiapan. Dalam persiapan itu Tuhan katakan, dalam ayat yang ke-23, besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan, maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah, dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Lalu mereka melakukannya dan besoknya tidak busuk itu makanan. Karena Tuhan mau membuktikan kepada mereka dan menolong mereka memahami konsep memelihara hari Sabat. Dan ini sebelum Keluaran 20, di mana 10 perintah Allah itu dituliskan pada 2 loh batu dan diberikan kepada Musa. Dan untuk diberikan kepada orang Israel belum. Tetapi pemeliharaan hari Sabat itu adalah sesuatu yang sudah ada bahkan sebelum 10 perintah Allah itu ditulis di atas 2 loh batu. Sedangkan di dalam buku Kejadian pasal yang kedua aja setelah penciptaan, di sana sudah disebutkan bahwa Tuhan Allah setelah ia menciptakan langit dan bumi, pada hari yang ke-7 ia berhenti, ia menguduskan dan ia memberkati akan hari itu. Jadi konsep Sabat, konsep berhenti pada hari yang ke-7, kerja 6 hari, berhenti pada hari yang ke-7, itu sudah sangat dijelaskan di dalam Alkitab. Jadi karena hanya ada beberapa contoh di sini, yang perlu ditekankan adalah persiapan, ya, persiapan sehingga hari Sabat itu bukanlah hari seperti hari-hari yang lain, tidak ada bedanya sama sekali. Semua yang kita lakukan pada hari-hari yang lain, kita lakukan juga pada hari Sabat. Padahal banyak hal yang bisa dipersiapkan sehingga hari Sabat itu boleh lebih dikhususkan untuk menolong kita lebih mengenal Allah, lebih dekat dengan Allah, dan hubungan dalam keluarga pun lebih dekat.
Mungkin boleh kita lihat beberapa prinsip di dalam menguduskan hari Sabat. Untuk itu saya mohon bantuan Jeffrey dan juga Stephen untuk membaca ayat-ayat yang akan saya sebutkan. Yang pertama coba kita baca dalam Yehezkiel pasal yang ke-20 ayat yang ke-20. Yehezkiel pasal yang ke-20 ayat yang ke-20. Silakan. Yehezkiel 20 ayat 20. Ya. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Terima kasih. Jadi hari Sabat itu dikuduskan sehubungan dengan suatu tanda bahwa kita mempunyai hubungan dengan Allah. Tuhan adalah Allah kita. Artinya ada hubungan dengan Allah. Ya. Jadi apa yang kita lakukan pada hari Sabat yang merupakan tanda bahwa kita mempunyai hubungan dengan Allah, biarlah apa yang kita lakukan pada hari Sabat haruslah hal-hal yang membawa kita lebih dekat dan hubungan kita lebih kuat, lebih dekat, lebih akrab dengan Tuhan. Itu prinsip yang perlu kita ingat di dalam menguduskan hari Sabat. Tanyakanlah apa yang kita lakukan ini apakah membuat kita lebih dekat dengan Tuhan atau tidak. Lalu kemudian yang berikut, tolong kita baca dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Lukas, Oke, saya juga buka lah ya, supaya siapapun itu dapat. Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Terima kasih. Yesus datang ke atas dunia ini bukan datang untuk langsung mati di atas kayu salib. Sebelum ia mati di kayu salib, ia hidup untuk memberikan teladan. Dan salah satu teladan yang Yesus tinggalkan adalah teladan berbakti pada hari Sabat, hari yang ke-7. Di sana disebutkan menurut kebiasaannya. Jadi ini bukan menurut kebiasaan orang Yahudi atau menurut kebiasaan siapa-siapa. Ini adalah kebiasaan dari Tuhan Yesus. Ia telah mengambil suatu jalan yang tepat di dalam hidupnya dan apa yang ia lakukan tidak bertentangan dengan 10 perintah Allah yang ditulis oleh Allah sendiri, dan Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi ayat itu mengatakan Sabat adalah hari perbaktian. Artinya, prinsipnya gunakanlah waktu untuk berbakti setiap hari Sabat, baik secara jemaat, keluarga, ataupun secara pribadi. Kemudian coba kita baca di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kejadian 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ini ayat sudah sering kita baca, tapi mungkin kita baca sekali lagi untuk melihat salah satu prinsip di dalam makna Sabat, menguduskan Sabat. Silahkan. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3, ayat 1. Ya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat ketiga, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Terima kasih. Jadi hari Sabat adalah suatu hari peringatan penciptaan. Hari kita mengingat penciptaan yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Salah satu cara untuk mengingat penciptaan adalah melihat ciptaan Tuhan, alam ciptaan Tuhan. Kita boleh gunakan waktu pada hari Sabat untuk berjalan-jalan di alam, untuk mengingat ciptaan alam, menikmati keindahan alam. Memang alam ini setelah dosa sudah banyak yang rusak. Tetapi menurut Mazmur pasal yang ke-19, langit masih menceritakan kemuliaan Allah. Alam masih tetap menceritakan kemuliaan Allah. Sekalipun alam ini pun sering tidak bersahabat lagi dengan manusia.
Jadi hari Sabat adalah hari untuk mengingat penciptaan. Salah satu caranya adalah mengingat pencipta, lalu melihat ciptaannya, ya, melihat ciptaannya. Ada yang mengatakan kalau melihat ciptaannya, melihat gedung-gedung. Janganlah lihat gedung-gedung, karena gedung-gedung itu kan dibangun oleh manusia. Lihat alam, alam ciptaan Tuhan. Lalu coba kita mengingat kembali betapa indah dahulu alam yang diciptakan oleh Allah. Sedangkan alam yang sekarang aja banyak yang indah, bunga-bunga yang indah, yang warna-warni, taman-taman yang indah, sungai yang mengalir, lalu kemudian gunung-gunung dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan, ada satu pattern atau pola dalam penulisan Kejadian pasal 1 di akhir setiap penciptaan. Contohnya kalau kita baca di dalam ayat yang keempat, Allah melihat bahwa terang itu baik. Dan di sini betul-betul menggunakan kata melihat. Jadi Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-7, Allah menjadikan cakrawala yang memisahkan air yang ada di bawah, lalu air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari yang kedua. Lalu kemudian ayat yang ke-10 contohnya, ayat yang ke-10 dikatakan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 12, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu kemudian ayat yang ke-18, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat yang ke-20, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-31, di sana dikatakan Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi paling bagus hari Sabat untuk melihat atau mengenang ciptaan Tuhan, untuk menikmati ciptaan Tuhan dan membuat kita lebih mengakui keagungannya di dalam menciptakan alam semesta ini. Kalau Allah digambarkan di dalam Kejadian pasal 1, berulang-ulang dikatakan Allah melihat bahwa itu baik. Allah melihat, Allah melihat. Bagaimana kalau kita juga melihat? Kalau Allah melihat bahwa itu baik, bahkan ayat yang ke-31 dikatakan Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Walaupun sekarang dunia sudah berdosa, kita gunakanlah waktu untuk melihat kebaikan dan keindahan dari ciptaan Allah itu. Pada hari Sabat kita gunakan waktu secara khusus. Itu adalah prinsip yang ketiga. Coba kita baca ayat yang berikut dalam Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-9 dan ayat yang Keluaran 20 ayat 9 sampai ayat berapa? 9 9 sampai 9 dan 10. oh, 9. Oke. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Terima kasih. Apa artinya? Hari Sabat adalah hari perhentian. Tadi itu adalah hari yang menjadi tanda bahwa kita punya hubungan dengan Allah. Itu hari perbaktian, itu adalah juga hari peringatan penciptaan, itu juga adalah hari perhentian. Jadi pekerjaan mencari nafkah, kegiatan-kegiatan kantor, sekolah, hal-hal rutin lainnya, janganlah kita lakukan itu pada hari Sabat. Kemudian yang berikut, ayat yang sama tadi,
Dikatakan di sana, engkau, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Artinya apa? Hari Sabat ini adalah hari keluarga. Ya. Hari keluarga. Tuhan mau supaya hari Sabat menjadi hari keluarga. Bayangkanlah, Adam dan Hawa diciptakan pada hari yang ke-6. Besoknya adalah hari yang pertama setelah mereka diciptakan. Mereka menikmati hari Sabat secara satu keluarga setelah Allah memberkati mereka menjadi suami istri. Jadi hari Sabat adalah hari keluarga. Lalu kemudian yang berikut adalah, coba kita baca dalam Yesaya 58 ayat yang ke-13. Yesaya 58 ayat yang ke-13. Yesaya 58 ayat 13. Ya, Yesaya 58 ayat yang ke-13. Aduh, kita agak lama ini. Yang pemirsa sudah lebih dulu ketemu ayatnya daripada kita ini. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dan tidak menjalankan segala acaramu dan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya ayat 14 itu adalah janji berkat yang diberikan oleh Tuhan. Apa yang dikatakan di sini? Hari kudusku. Jadi hari Sabat adalah hari kudus, hari yang diistimewakan, hari yang dikhususkan untuk menjalankan urusan-urusan Tuhan, menjalankan acara-acara Tuhan, bukan urusan kita dan acara kita. Ya, diasingkan untuk hal-hal yang ada kaitannya dengan mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan membuat hubungan kita lebih dekat kepadanya. Kalau ada hal-hal yang kita lakukan, biarlah itu merupakan hal-hal yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Ya, Tuhan Yesus memberikan contoh apa yang ia lakukan pada hari Sabat. Ada beberapa contoh. Orang yang sakit, dia tidak katakan kepadanya, kamu datang besok ya, baru saya sembuhkan. Kalau memang pada hari itu dibutuhkan pertolongan untuk menolong yang sakit, dia lakukan itu. Jadi itu artinya suatu hari yang istimewa. Dia tidak menajiskan hari Sabat oleh menyembuhkan orang yang sakit pada hari Sabat. Ia bahkan mengatakan dalam Lukas pasal yang keempat, tadi sudah kita baca, tapi ini ayat yang ke-17 dan ayat 18, dan dia mengutip beberapa ayat di dalam Perjanjian Lama tentang apa sebenarnya yang dia datang untuk ia lakukan, dan dia bacakan itu pada hari Sabat, dan dia mau kaitkan itu dengan hari Sabat, yaitu apa? Coba kita baca dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-17, ini pada hari Sabat Yesus bacakan, dia bilang, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah Yesus buka, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan bagi orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi hari Sabat menjadi hari kelegaan. Hari kelegaan bukan hari mau melakukan apa saja boleh. Tidak, sebab Tuhan sudah katakan, tidak melakukan urusanmu atau acaramu, tetapi melakukan urusan Tuhan, melakukan acara Tuhan yang akan membawa kelegaan kepada banyak orang, membawa kelegaan juga kepada kita. Jadi itu hanyalah beberapa dari prinsip-prinsip pengudusan hari Sabat. Di dalam prinsip-prinsip inilah kita lihat apakah yang kita lakukan itu betul-betul apakah tepat kalau itu dilakukan pada hari Sabat. Jangan sampai ada begitu banyak kegiatan yang kita lakukan pada hari Sabat, sehingga setelah hari Sabat kita menjadi letih,
Padahal hari Sabat disebut sebagai hari perhentian. Bagaimana mungkin orang berhenti, tetapi setelah berhenti justru menjadi capek, lalu kemudian menyambut malam minggu itu sebagai suatu hari kelegaan karena sudah terlepas dari begitu banyak acara yang dilakukan pada hari yang ketujuh, hari Sabat, yang adalah hari perhentian, hari kudus Tuhan. Jadi di sini diperlukan kebijaksanaan oleh jemaat untuk boleh memilah-milah atau memilih dengan tepat kegiatan-kegiatan yang betul-betul memenuhi tujuan diberikannya hari Sabat kepada umat Tuhan. Terima kasih.